mata kuliah keuangan publik, Ibu Alvina Septiani SAP MSI, dan teman-teman yang dengan hadir pada presentasi kali ini. Jadi pada kali ini kami akan menyaksikan terkait materi pengeluaran pemerintah. Di mana sebelum kami melakukan presentasi, izinkanlah kami untuk perkenalan diri kami terlebih dahulu. Adapun anggota kelompok kami dari kelompok 3, yang pertama itu ada Aditya Agung Pratama selaku operator. Terus ada Amelia Mary Eka Savitri selaku Q&A. Terus ada Novia Zulaikha Syarifah selaku pemateri pada kali ini. Terus ada saya sendiri Ibu Khairul Warok selaku moderator. Terus ada Raditya di Pangestu selaku moderasi, dan ada Siti Aziza selaku Q&A kedua. Adapun pokok bahasan kami pada kali ini itu terdapat 3 pokok bahasan. Yang pertama ada pengeluaran pemerintah, yang kedua ada sifat-sifat pengeluaran pemerintah, dan yang ketiga itu ada teori public expenditure. Adapun langsung masuk ke materi yang akan disampaikan oleh saudara Davina. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah merupakan elemen krusial dalam kebijakan fiskal yang menunjukkan usaha pemerintah dalam mengelola ekonomi melalui distribusi anggaran ke berbagai sektor. Sukirno pada 2005 menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah adalah komponen dari kebijakan fiskal yang melibatkan langkah-langkah pemerintah dalam menetapkan jumlah penerimaan dan pengeluaran setiap tahun yang terlihat dalam anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Untuk skala nasional serta anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD untuk skala daerah. Next. Selanjutnya, pengeluaran pemerintah dapat dikategorikan berdasarkan berbagai aspek, seperti sifat penggunanya, tujuannya dalam ekonomi, dan tingkat pemerintah yang mengelolanya. Untuk pengeluaran berdasarkan sifatnya itu ada 2, seperti pengeluaran operasional dan pengeluaran pembangunan. Lalu pengeluaran berdasarkan tujuannya dalam ekonomi ada 2 juga, yaitu pengeluaran produktif dan pengeluaran konsumtif. Yang ketiga itu pengeluaran berdasarkan tingkat pemerintah yang mengelola. Ada pengeluaran pemerintah dari pendapatan asli negara dan pengeluaran pemerintah dari pinjaman. Selanjutnya, pengeluaran pemerintah memiliki dampak yang luas. Di sini ada dampak positif dan dampak negatifnya. Dampak positifnya yang pertama adalah meningkatkan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, mengurangi ketimpangan sosial, dan meningkatkan stabilitas ekonomi. Dan dampak negatifnya defisit anggaran dan utang negara, adanya inflasi, dan adanya korupsi. Selanjutnya, materi mengenai teori-teori public expenditure. Terdapat beberapa teori utama yang menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pengeluaran pemerintah dan dampaknya terhadap perekonomian. Berikut adalah teori-teori dalam pengeluaran publik. Yang pertama adalah hukum Wegner, lalu ada teori Roscoe-Musgrave, dan yang ketiga teori Keynesian. Lalu materi ketiga, sifat pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah memiliki berbagai sifat yang mencerminkan tujuan, mekanisme, dan dampaknya terhadap perekonomian. Yang pertama ada wajib dan tidak wajib. Pengeluaran wajib dilakukan dengan pemerintah karena diatur dalam undang-undang atau kewajiban konstitusional. Lalu pengeluaran tidak wajib yaitu dapat diubah atau ditentukan berdasarkan kebijakan pemerintah. Lalu yang kedua ada produktif dan konsumtif. Pengeluaran produktif yaitu pengeluaran yang digunakan untuk meningkatkan kapasitas ekonomi pada suatu negara. Sedangkan pengeluaran konsumtif yaitu kebutuhan operasional yang secara tidak langsung menghasilkan pertumbuhan ekonomi. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembali kepada moderator. Oke, baiklah, terima kasih saudara Davina yang telah memberikan materi yang sangat luar biasa pada hari ini. Adapun kesimpulan dari materi kami kali ini, yang pertama terkait materi pengeluaran pemerintah, yaitu pengeluaran pemerintah merupakan elemen krusial dalam kebijakan fiskal yang bertujuan untuk mengendalikan perekonomian dengan menetapkan jumlah pendapatan dan pengeluaran negara setiap tahunnya. Pengeluaran pemerintah memainkan peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Terus terkait materi kedua yaitu teori public expenditure. Ini teori pengeluaran publik memberikan perspektif yang berbeda tentang bagaimana dan mengapa pemerintah mengalokasikan anggaran untuk berbagai sektor. Beberapa teori menekankan peran aktif pemerintah dalam menstabilkan ekonomi, sementara yang lain menyoroti batasan dan dinamika pengeluaran dalam jangka panjang.
Terus yang ketiga yaitu terkait materi sifat pengelolaan pemerintah. Sifat pengelolaan pemerintah sangat beragam, tergantung pada tujuan dan kebijakan ekonomi yang diterapkan. Dengan memahami sifat-sifat ini, pemerintah dapat mengelola anggaran negara secara lebih efektif untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Adapun saran terkait materi pertama yaitu bagi mahasiswa penting untuk memahami bahwa pengelolaan pemerintah tidak hanya sekedar alokasi anggaran, tetapi juga merupakan instrumen strategis yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kualitas sumber daya manusia misalnya dapat dicapai melalui investasi pemerintah di sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Terus terkait materi kedua yaitu teori public expenditure. Beberapa teori menekankan peran aktif pemerintah dalam menstabilkan ekonomi seperti yang ditemukan oleh Keynes. Jadi mahasiswa perlu menguasai teori-teori ini serta membandingkan perspektif yang berbeda untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik lagi. Terus yang ketiga itu terkait sifat pengelolaan pemerintah. Jadi mahasiswa itu perlu memahami perbedaan antara pengelolaan rutin seperti gaji, pegawai dan pengelolaan pembangunan seperti investasi infrastruktur. Selain itu, analisis terhadap dampak ekonomi jangka pendek dan jangka panjang serta berbagai jenis pengeluaran sangat diperlukan untuk mahasiswa dalam dapat memahami bagaimana kebijakan fiskal mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Adapun daftar pustaka terkait materi kami tadi bisa dilihat sendiri. Jadi ini ada review dari kelompok 4. Oke, terima kasih. Mungkin cukup sekian presentasi kami kali ini. Baiklah, kita akan membuka sesi tanya jawab bagi teman-teman yang ingin bertanya. Dipersilakan. Silakan dijawab dulu. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Nurul Natasari. Izin bertanya, dalam situasi yang kemarin yang sedang maraknya yaitu di mana pemerintah melakukan efisiensi anggaran pendidikan, sementara kebutuhan akan pembangunan infrastruktur itu tetap tinggi. Apakah keputusan ini menurut kelompok kalian, apakah keputusan untuk memangkas anggaran pendidikan guna mendanai proyek infrastruktur merupakan langkah yang lebih berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi dan rakyat? Ataukah justru investasi pada pendidikan lebih penting untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas yang dapat memaksimalkan manfaat dari infrastruktur di masa depan? Mungkin sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih, saya berikan kepada Terima kasih saudara Rizda atas pertanyaannya. Pertanyaannya akan kami tampilkan terlebih dahulu. Kepada teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya kembali? Silakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Sebelumnya perkenalkan, saya Rahma dari adanya pemotongan anggaran yang signifikan menimbulkan kekhawatiran tentang transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Lalu bagaimana pemerintah dapat memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pemotongan anggaran untuk menjaga kepercayaan publik? Terima kasih kepada saudara Ibrahim. Oke, baiklah, untuk pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman akan kami jawab di pertemuan selanjutnya. Mungkin sekian presentasi kami kali ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.